Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. كيف حالكم إخوان الكرام وأخواتي الكريمات؟ Gimana kabar antum semua? Terakhir anak kesini tahun berapa? Belum ada setahun ya? Hah? Berapa bulan yang lalu? Udah setahun yang lalu, 2024, ini 2025 Pak. Baik, ayyuhal ikhwah al-kiram wal akhwat al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita kembali di dalam rumahnya ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr dan at-tafaqquh fid din di antara kita. Sembari menunggu masuknya waktu salat Isya insyaallah taala, dengan sebuah tema yang diminta kepada ana, yaitu menjadi seorang muslim yang peka terhadap lingkungannya. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas pertemuan dan majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma jitama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di dalam rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi kepada mereka, tercurahkan kepada mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka, dan Allah Jalla wa Ala menyebutkan mereka atau menyebut-nyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat, kita juga memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi, dan wa bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab, agar memberikan kepada kita semua apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika beliau menyebutkan la tukhrijuhu illa salah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at biha darajah wa huttat anhu biha khatiyah.
فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما انتظر الصلاة ما دامت الصلاة هي التي تحبسه والملائكة تقول اللهم اغفر له وارحمه وصل عليه atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid dan tiada yang mengeluarkannya dari rumah kecuali salat yang akan dia tegakkan, maka setiap langkah yang dia angkat akan menghapuskan satu dosa dan mengangkatkan satu derajat untuknya. Dan apabila dia telah masuk ke dalam masjid, maka dia tertulis sebagai orang yang sedang salat meskipun dia tidak sedang salat, selama dia bertahan di dalam masjid karena salat yang akan dia lakukan. Dan selama itu juga para malaikat mendoakannya, ya Allah ampunilah dosanya, rahmatilah dia dan pujilah dia. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang mengumpulkan kita di majelis ilmu agama yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini dan di dalam rumahnya ini, menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Muhadditsul Asr Al-Albani rahimahullah dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam hadis qudsi tersebut, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabazilina fiyya. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan walillahil hamdu wal minnah, insyaallah taala kita tidak berkumpul pada kesempatan kali ini karena kita satu kabilah, satu nasab, satu partai ataukah embel-embel dunia yang semu lagi menipu lainnya, melainkan kita bertemu karena tauhid dan sunnah ala fahmi salafil ummah yang ada di dalam dada-dada kita dan yang kita cintai. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Membahas tentang tema yang kita sebutkan tadi, menjadi seorang muslim yang peka terhadap lingkungan. Ini tidak lepas dan tidak jauh dari pembahasan akhlakul karimah. Karena pondasi utama bab ini adalah akhlakul karimah. Kepekaan seorang muslim terhadap lingkungannya itu bagian dari husnul khuluq. Sebagaimana ketidakpekaannya dia terhadap lingkungannya menunjukkan tidak mulianya akhlaknya. Dan Nabi SAW telah bersabda, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya, ya, perkara akidah adalah yang paling bagus akhlaknya. Menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, ada hubungan yang sangat erat antara akhlak dengan akidah. Ciri khas orang yang akidahnya lurus, tauhidnya benar, imannya betul adalah husnul khuluq, berakhlak mulia. Yang paling kuat iman dan akidahnya di kalangan para sahabat adalah mereka yang paling sempurna akhlaknya. Dan yang paling sempurna akhlak dari kalangan para sahabat Nabi adalah mereka yang paling kuat imannya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya kaum mukminin, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Makanya jamaah yang dimulakan Allah, kalau kita membuka dan membaca kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kitab yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dan yang membedakan antara akidah mereka dan dengan akidah Ahlul Bidah, baik dalam bab uluhiyah maupun dalam bab asma wa sifat khususnya, di dalam bab ahkam, dalam menyikapi para pemerintah dan sebagainya. Coba jamaah buka kitab ini. Setelah beliau membahas akidah yang benar, kemudian menyebutkan akidah-akidah yang sesat, kemudian membantahnya, akhir kitab beliau tutup dengan pembahasan akhlak. Akhir kitab akidah ini beliau tutup dengan pembahasan akhlak. Sehingga beliau mengatakan, anna ahla sunnati wal jamaah kama anhum a'lamun nas bil khaliq fahum arhamun nas bil khalq.
Sebagaimana ahlu sunnati wal jamaah itu adalah orang yang paling dekat dengan ilmu, paling berilmu dalam masalah agama ini, maka mereka adalah orang yang paling rahmat terhadap manusia ini. Ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan Allah, simbol pemilik, pembawa akidah yang lurus adalah husnul khuluq, adalah akhlak yang mulia. Kalau di sebuah lingkungan mayoritas penghuni akhlaknya tidak benar, berarti harus dibahas ulang lagi bab akhlak, bab akidah. Akidah mereka harus diberesin lagi. Nah, kitab Al-Wasithiyah membahas tentang akidah, tetapi beliau tutup dengan bab akhlak. Maka para ulama yang mensyarah kitab ini menjelaskan, menunjukkan bahwasanya ciri khas pembawa aqidatus salaf adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Dan perkara akhlak jemaah perkara yang sangat besar. Dengan akhlak yang mulia seseorang akan meraih syurga Allah. Bahkan mayoritas manusia masuk ke dalam syurga itu dikarenakan takwanya kepada Allah dan karena akhlak. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Muhaddithul Asr Al-Imam Al-Albani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Qala al-fam wal farij bisukunir ra. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Takwa kepada Allah adalah hubungan antara seorang hamba dengan Allah Jalla wa'ala. Dan definisinya kata Imam, salah satu dari ulama tabi'in yang disebutkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Beliau mengatakan, taqwallahi at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah. Taqwa itu adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah atas dasar ilmu. Karena dalil yang kita ketahui dari Al-Quran dan As-Sunnah atau atharus sahabah. Walaupun menghafal dalil bukanlah sebuah kewajiban, tetapi mengetahui dalil dalam beragama adalah sebuah keharusan. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Jangan sekali-kali engkau melakukan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu kelak akan ditanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Qala al-Imam al-Bukhari, فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةٌ يُنْطَقُ بِهَا. Nah, wa husnul khuluq yang kedua, Nabi menjawab adalah akhlak yang mulia. Dan kembali beliau ditanya tentang yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Maka Nabi menjawab, al-fam, mulut. Mulut. Ini yang paling banyak menjerumuskan ahli tauhid ke dalam neraka. Dia dikira kalau sudah tidak buat syirik, tidak buat bidah, berarti sudah aman dari neraka. Mayoritas ahli tauhid masuk neraka sebabnya ini. Nah, al-fam, mulut mereka. Ghibah di situ, fitnah, adu domba. Nah, makanya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu setelah menerima penjelasan dari Nabi tentang amalan yang akan memasukkan ke syurga, menjerumuskan seorang ke dalam neraka, menjauhkan beliau dari neraka dan pintu-pintu kebaikan, kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli, maukah kamu aku berikan kunci itu semuanya? Mu'adz pun menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka Nabi mengeluarkan lidahnya, beliau keluarkan lidahnya, bukan sekadar beliau tunjukkan, beliau keluarkan lidahnya, kemudian beliau pegang lidahnya. Kufa alaika hadha. Kalau kamu ingin terjaga tauhidmu, selamat dari syirik, ya, mudah membuka pintu-pintu kebaikan, jagalah olehmu yang satu ini. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah,
A inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bihi aw bima yatakallamu bihi alsinatuna. Wahai Rasul, apakah kita akan diperkarakan oleh Allah karena ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita? Maka Nabi SAW bersabda, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, sesungguhnya tidaklah mayoritas manusia jatuh ke dalam api neraka kecuali karena kalimat-kalimat yang keluar dari mulut mereka. Karena mulut. Nah. Kemudian Nabi mengatakan wal farj, dan kemaluan yang menjerumuskan seseorang ke dalam zina, liwat, dan berbagai fitnah syahwat yang lainnya. Wajhud dilalah, sisi pendalilan dari hadis ini jamaah yang dimuliakan Allah adalah Nabi SAW menjadikan husnul khuluq, akhlak yang mulia, sebagai pintu dari dua pintu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Afwan, ke dalam syurga Allah Jalla wa'ala. Maka bab akhlak bukan bab yang sepele, jemaah. Ingin masuk syurga, berakhlakul karimah lah. Dan ini tujuan kita, berakhlakul karimah. Kalau di sekolah dahulu kita didoktrin untuk peka lingkungan, untuk berbudi yang baik, berakhlak mulia, doktrinnya adalah agar kita dicintai oleh masyarakat kita, agar kita dicintai oleh guru kita, pimpinan kita, bawahan kita, keluarga kita. Kalau doktrin di dalam dakwah sunnah bukan begitu. Berakhlak mulialah kita agar kita diampuni oleh Allah dosa-dosanya, agar Allah mencintai kita, agar Allah memasukkan kita ke dalam syurganya, dan agar Allah menyelamatkan kita dari nerakanya, serta agar kita menjadi orang yang terdekat dengan Nabi SAW di hari kiamat kelak. Ini doktrin berakhlakul karimah. Nah, sehingga kita akan tetap berakhlakul karimah walaupun orang tidak memuliakan kita dan tidak berterima kasih kepada kita sekalipun. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asyira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dhalikal yawmi wa laqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira. Mereka al-abrar, orang-orang yang baik, penduduk syurga, ketika di dunia suka memberikan makan. Memberikan makan ini peka terhadap lingkungan, bukan? Kepekaan terhadap lingkungan. Makanan, walaupun dia mencintai, menginginkan makanan itu, tetapi dia lebih memilih untuk memberikannya kepada tawanan, anak yatim, dan orang miskin. Tiga golongan ini jarang ada orang charper kepada mereka, ya kan? Kalau memberikan makan, ngundang makan pejabat, banyak banyak kemungkinan di balik itu, ya kan? Supaya tender dimenangkan, supaya dapat e-katalog, ya, supaya mendapatkan PL, ya, supaya ini dan supaya itu. Tetapi memberikan makan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan, ya, di mana seseorang tidak berharap akan dibantu oleh mereka, justru mereka yang membutuhkan bantuannya. Ini menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Tetapi setelah itu mereka mengatakan, kami tidak memberikan makan kepada kalian kecuali hanya karena Allah. Kami tidak berharap meminta Anda berterima kasih kepada kami. Wala syukur. Tidak mengharapkan terima kasih dari kalian. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Kami melakukan ini karena kami takut akan hari kiamat. Di hari tersebut wajah-wajah manusia berubah sesuai dengan amalan mereka. Maka Allah mengatakan, karena demikian niat mereka, demikian tujuan mereka, kami pun selamatkan mereka dari mara bahaya, dari kegentingan di hari kiamat, di padang mahsyar. Wa jazaahum bima sabaru, dan kami balas mereka karena kesabarannya. Menunjukkan untuk berakhlakul karimah butuh kesabaran. Terkadang syaitan memberikan bisikan kepada kita yang sedang berusaha untuk berakhlakul karimah. Dia berikan nama, kok kamu selalu yang mengalah, ini orang udah kurang ajar, jangan mengalah lagi. Digituin supaya kita tidak bersabar. Demikian juga ketika berinfak,
Kok cuma enti aja yang infak, yang lain kan banyak yang lebih kaya dari enti. Wah, enti dikerjain ini. Lah infak kok dikerjain. Ya, mesti bersyukur. Ketika orang lain sulit bersedekah, Allah mudahkan kita bersedekah. Mesti kita bersyukur. Ketika orang lain pelit, Allah berikan sifat dermawan pada diri kita. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah bersihkan dari sifat syuh, kikir dan ambisi terhadap dunia, maka dialah orang-orang yang beruntung. Allah mengatakan wa jazahum bima sabaru, kami balas mereka karena kesabarannya, jannatan wa harira. Allah balas dengan syurga. Dan tidak ada cita-cita yang lebih tinggi bagi seorang muslim dan muslimah selain meraih syurga Allah dan selamat dari nerakanya. Karena untuk apa kita hidup di dunia ini? Sebagai orang yang seluruh jari telunjuk manusia tertuju kepada kita sebagai orang terkaya terhebat, kalau di akhirat nanti tempat kita bukan syurga. Untuk apa kita hidup bahagia di dunia ini kalau di akhirat nanti tempat kita neraka? Untuk apa rumah bak istana, mobil yang mewah, jabatan yang begitu tinggi, popularitas yang luar biasa, kalau di akhirat nanti tempat kita adalah neraka? Ikhwanal kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjamin, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman hasuna khuluquh. Aku jamin sebuah rumah di dalam syurga yang paling tinggi bagi siapa saja yang mulia akhlaknya. Rawahu ahlus sunan. Dengan sanad yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan masalah akhlak, masalah syurga jemaah. Rendah tingginya akhlak kita itu berkesan adalah yang menentukan rendah atau tingginya derajat kita di hari kiamat di sisi Allah Jalla wa'ala. Bukan sekedar rendah tingginya derajat kita di sisi manusia yang melihat kita berakhlak mulia, bukan. Tentang ya, tinggi atau rendahnya akhlak kita itu tentang tinggi atau rendahnya derajat kita di sisi Allah Jalla wa'ala, dan khususnya di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Dari Abu Darda radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min." Sungguh tiada yang lebih memberatkan timbangan seorang mukmin pada hari kiamat, maka beliau menjawabkan, "Min husni khuluqi." Dari akhlaknya yang mulia. Ini sangat memberatkan timbangan seorang mukmin di hari kiamat nanti. Bahkan dari Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya dari orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat dari kalian adalah yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Adalah yang paling bagus akhlaknya dari kalian. Dialah orang yang paling dekat tempat duduknya denganku di hari kiamat nanti. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, masalah baik tidaknya akhlak kita ini bukan tentang sebatas di dunia. Bukan sebatas tentang bagaimana kedudukan kita di hati masyarakat yang melihat kita berakhlak mulia, bukan. Ini tentang dekat tidaknya kita nanti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga Allah Jalla wa ala, atau sebelumnya di padang mahsyar di dalam telaganya. Nah, maka sekali lagi jamaah yang dimuliakan Allah, tentang akhlakul karimah itu bukan sekedar tentang bagaimana kedudukan kita di sisi manusia, bukan tentang agar manusia dekat dengan kita dan tidak jauh dari kita, tetapi lebih dari itu ya, yaitu tentang dekat tidaknya Nabi SAW nantinya dengan kita. Ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Berbicara tentang menjadi seorang muslim yang peka terhadap lingkungan yang ia berada di dalamnya, maka ini mencakup banyak lingkungan tentunya, baik lingkungan dalam lingkup kecil yaitu rumah tangga, maupun lingkungan dalam lingkup yang lebih besar dari itu. Dan lingkungan yang sudah keluar dari rumah tangga tentunya sangat luas ya. Ada yang sifatnya tingkat tetangga ya, yang paling dekat rumahnya dengan kita.
kemudian tingkat RT, ya RW, kemudian kecamatan dan sebagainya. Mencakup ya lingkungan yang kecil dalam rumah tangga bersama anggota keluarga kita. Kemudian setelah itu adalah karib kerabat kita, kemudian ya lingkungan bersama tetangga dan seterusnya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, sebelumnya ana ingin menyebutkan bahwa apabila kita memiliki lingkungan yang baik, ini adalah nikmat yang wajib kita syukuri jemaah. Sebagai contoh, antum di sini masya Allah salat 5 waktu punya masjid, ada masjid. Jangankan di luar negeri jemaah, kita semua menyaksikanlah betapa banyak orang di luar sana, apalagi di beberapa tempat lingkungan di kota-kota besar seperti Jakarta yang nggak pernah dengar suara adzan. Benar nggak? Kita kalau antum ke PIK, gimana mau sholat? Ada masjid nggak? Nggak ada masjid. Atau terkadang ada masjid, justru keberadaan masjid membuat kita nggak nyaman di lingkungan itu. Bukan karena masjidnya, karena ritual-ritual bid'ah yang dilakukan di dalam masjid itu. Kita bangun 1 jam sebelum subuh udah nggak bisa sholat tahajud lagi karena banyak kerasnya suara kasidahan ya murattal Al-Quran yang dihidupkan oleh DKI masjid sehingga kita nggak bisa sholat. Ramadan setelah pulang tarawih kita pingin istirahat, istri ingin istirahat karena besok harus bangun masak sahur, justru nggak bisa tidur, nggak bisa istirahat. Kenapa? Suara tadarusan dari tawa masjid yang begitu keras bahkan menggetarkan rumah kita. Maka ketika kita memiliki sebuah lingkungan, di situ dakwah tauhid dan dakwah sunnah ditegakkan, di situ ada pendidikan untuk anak-anak kita, kajian ada, ini luar biasa nikmatnya jemaah. Dan seburuk-buruk lingkungan yang di situ ada tauhid dan sunnah dan tidak ada syirik dan bid'ah, seburuk-buruknya beribu kali lebih baik daripada lingkungan yang katanya paling nyaman, paling tentram, tetapi di dalamnya penuh ritual syirik atau bid'ah. Dan tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, ketika kita sudah berada di sebuah lingkungan di mana di situ dakwah tauhid dan sunnah ya luar biasa banyaknya, ujian itu akan datang bukan lagi dari luar seringnya. Allah akan menguji kita dengan sebagian dari kita sendiri. Ingat firman Allah, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Kalau sebelum ngaji mungkin kita diuji dengan orang yang di luar dakwah, mencibir kita sebagai wahabi, kasihan tuh orang nggak tahlilan, udah jadi wahabi dan sebagainya. Tapi ketika sudah berada di lingkungan sendiri, ujian itu bukan lagi dari luar, terkadang dari diri kita sendiri. Ya, hanya karena beli motor baru aja mungkin satu komplek ya membahasnya. Kok bisa beliau beli mobil baru ya? Padahal setahuannya gaji beliau UMR. Ada orang-orang yang memang mulutnya info terkini jemaah. Walaupun udah ngaji. Ya, ada orang-orang yang lisannya itu setajam silet. Walaupun dia udah pakai hijab syar'i, wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah, tetapi tetap jauh lebih baik daripada di lingkungan di mana di situ tidak ada saling ghibah saling baik, tidak ada ghibah, tidak ada keributan di antara mereka, tetapi tidak ada tauhid dan sunnah di situ. Karena nilai tauhid dan sunnah itu lebih mahal, lebih baik daripada dunia beserta isinya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Allah firmankan kepadanya di dalam surat Al-Kahf, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi, kata Allah, yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba' hawahu wa kana amruhu furta. Dan bersabarlah engkau dengan mereka yang mentauhidkan Allah, siang dan malam beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan tauhid. Sabarlah engkau dengan mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Dan jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka karena perhiasan dunia yang kamu inginkan. Ya. Memang mungkin sebagian kita mampu
tinggal atau bertempat di komplek-komplek yang lebih mewah, dengan pasum yang lebih sempurna, dengan tetangga-tetangga yang setara dengannya dalam hal ekonomi. Di situ mungkin saling cuek, ya, saling cuek, merasa nyaman, tetapi di situ tidak ada masjid yang ditegakkan sholat 5 waktu, walaupun ada penuh dengan bid'ah. Kalau dia tarawih, ya, di sela-sela tarawihnya penuh dengan bid'ah, subhanal malikil ma'bud dan sebagainya. Nah, maka bersabarlah di sebuah lingkungan yang di situ terdapat ahli tauhid dengan berbagai ujian yang ada di dalamnya. Nabi kita saja diginiin oleh Allah. Pada siapa tetangga Nabi San itu, jamaah? Bukan orang-orang seperti kita ini, ya kan? Yang punya majelis gosip, ya. Memang majelis gibah hari ini namanya bukan majelis gibah seringnya, ya kan? Majelis kopi, ya. Majelisnya ngopi, tapi ujung-ujungnya nanti gibah juga. Kalau kita kan, anak bilang kita juga masuk anak kan? Ayo, majelis ngopi setengah jam, gibahi setengah jam juga. Lingkungan Nabi kan tidak demikian kan? Tetangga Nabi Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ini bukan orang-orang yang ahli gibah, orang-orang yang tersibukkan dengan ibadahnya, dengan aibnya sendiri. Tetangga Nabi Bilal, Abu Hurairah, Khalid bin Walid, Abdurrahman bin Auf, tetapi Allah katakan kepada Nabi kita, wasbir nafsak ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Sabarkan dirimu wahai Muhammad, bertahanlah engkau dengan mereka yang siang dan malam mentauhidkan Allah dengan ikhlas. Wala ta'du anhum wala ta'du aynaka anhum, dan jangan kamu berpaling dari mereka. Turidu zinatal hayati dunya, karena menginginkan perhiasan dunia. Berpaling ke lingkungan lain karena di sana lebih banyak orang kaya, fasilitasnya lebih enak daripada misalnya di sini banyak orang miskin dan sebagainya. Nah, ini Allah katakan kepada Nabi SAW. Padahal tetangganya siapa, jamaah? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat. Orang-orang yang sempurna akhlaknya. Diingatkan oleh Allah, bersabar kamu. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Dan jangan sekali-kali engkau berteman dekat, mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Wa kana amruhu furta, dan urusannya selalu rusak, kata Allah Jalla wa Ala. Ini menerangkan kepada kita, jamaah dimuliakan Allah, di antara prinsip yang harus kita miliki di dalam berkelingkungan adalah bersabar. Nabi aja masih diperintahkan untuk sabar di dalam lingkungan Madinah, ya. Padahal tetangga beliau adalah mereka yang sebagiannya telah disebutkan namanya sebagai penduduk syurga. Apalagi di zaman kita ini, ya, harus lebih sabar lagi, ya. Di lingkungan yang ahli ghibah lebih banyak daripada bukan ahli ghibah. Nah, bahkan kalau sudah habis bahan ghibah dan korban yang digibahi, yang belum digibahi cuma ustadz, maka ustadz pun dijadikan korban ghibah. Padahal baru tadi kajian sama ustadz, pulang kajian ustadznya yang digibahi. Ya, digibahi karena masalah poligami lah, perceraian lah, bisnis dan sebagainya. Harus bersabar, jemaah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basiran. Bersyukur, jemaah, betapa banyak teman-teman kita di luar sana hanya untuk salat. Ana mengetahui beberapa tempat. Ada beberapa teman saat itu di Aceh, setiap subuh dia harus menempuh perjalanan kurang lebih dengan sepeda motor non-stop 20 menit kurang lebih untuk salat subuh setiap harinya. Untuk bisa salat subuh di masjid berjamaah. Di dekatnya ada masjid tapi rata-rata ada kuburan. Atau ada yang tidak ada kuburan tetapi bacaannya kacau atau banyak bid'ahnya. Hanya untuk bisa sholat di sebuah masjid yang tidak ada kuburan dan tidak ada bid'ahnya, setiap subuh harus naik motor 20 menit. Ini kan nikmat yang tidak bisa dibeli dengan dunia beserta isinya, ya kan? Ya, nikmat kita bisa sholat berjamaah 5 waktu dekat dengan masjid.
yang jauh dari syirik dan bid'ah. Nah, dan semakin terasa nikmat lingkungan yang seperti ini di bulan Ramadan. Salat tarawih dekat dari rumah, imamnya bagus bacaannya, tarawihnya sesuai dengan sunnah, bacaannya panjang. Sebagian teman-teman kita kepingin salat tarawih di masjid yang panjang bacaannya, tetapi masjid yang ada di lingkungan mereka ya adalah masjid-masjid yang sudah buat aturan. Setiap tarawih udah ada aturan di situ. Surat yang paling panjang boleh dibaca wadduha, itu pun di 2 rakaat pertama. Udah ada paket surat di situ. Inna a'tainakal kautsar, itu langganan tetap setiap malam tarawih. Ya. Belum lagi nanti di sela-sela rakaat yang penuh dengan bid'ah, subhana malikil ma'bud, subhanal malikil quddus dan sebagainya. Malamnya nggak bisa tidur, orang tadarusan pakai toa. Nah, itu masya Allah tarawih di sini. Rumah dekat dengan masjid dekat, nikmat yang luar biasa. Ini nggak bisa dihargakan dengan dunia beserta isinya. Apalagi kalau kita berbicara dengan teman-teman yang di luar negeri, teman-teman kita yang dulu pernah sama-sama nuntut ilmu di Yaman, di Saudi, mereka tinggal di Singapura, sholat tarawih, ya hanya ada satu masjid di Singapura. Bahkan di Malaysia sendiri masjid nggak sebanyak di Indonesia. Nah, dakwah sunnah nggak sesebar di Indonesia. Belum lagi kalau kita berbicara dengan kawan-kawan yang dulu nuntut ilmu bareng kita dan mereka dari Perancis, dari Eropa dan sebagainya. Nah, ini nikmat yang luar biasa jemaah. Sebagian teman-teman itu setiap malam tarawih dia harus berangkat, habis maghrib sudah harus jalan untuk bisa salat isya dan tarawih di sebuah masjid sunnah. Ya, kalau antum masya Allah habis maghrib boleh ya lakukan majelis kedua lagi untuk makan. Selesai makan, adzan dikumandangkan, masih bisa minum es teler 2 gelas lagi. Antara adzan iqamah agak lama Ustaz, 10 menit masih bisa nyate lagi. Ketika mau iqamah baru tinggal jalan ke masjid sampai. Allah, ini macam. Nah, makanya Syekh Mubil mengatakan dakwah sunnah itu masih lemah kalau mereka belum punya masjid sendiri. Mereka sudah kuat kalau sudah punya masjid sendiri. Nikmat yang luar biasa tatkala kita berada di sebuah lingkungan dan kita punya masjid sunnah. Ya, sebagian kita pernah merasakan ya, setiap kajian ya bunyi batu ke atap masjid, boom. Ada yang lemparin batu ya. Pernah buat kajian di rumah teman-teman di suatu daerah ya, hampir setiap kajian ada yang lemparkan batu ke atap rumah. Bahkan beberapa masjid yang pernah kita ya berdakwah, masjidnya dilempar dengan batu. Nah, sampai waktu itu harus dijaga oleh aparat dan sebagainya ya, karena manusia berada di dalam kejauhan yang luar biasa dari agama ini. Begitu melihat ritual-ritual syirik, ada manusia yang tidak mau ikut serta ke dalam ritual-ritual yang mereka anggap itu ritual Islami padahal syirik dan bid'ah, langsung bergejolak. Nah, maka jamaah yang dimuliakan Allah, antum berada di lingkungan seperti ini nikmat luar biasa. Antum nggak perlu susah payah keluar untuk sholat Jumat. Nah, sholat Jumat kalau antum di rumah tinggal masuk ke masjid. Antum bisa ke masjid cepat ya. Antum mau sholat berjamaah nggak perlu susah payah keluar dari rumah dengan jarak yang jauh. Mau tarawih pun nggak perlu bersusah payah. Ini nikmat jamaah. Dan kalau antum meninggal disolatkan di sebuah lingkungan yang banyak ahli tauhid di situ. Sementara Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ma min muslim yamutu fayaqumu ala jinazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fih." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian jenazahnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak melakukan syirik, 40 orang ahli tauhid, illa syafa'ahumullahu fih, kecuali Allah kabulkan doa mereka semua untuknya. Nah, luar biasa. Mungkin ini bisa didapatkan kalau kita tinggalnya bukan di lingkungan yang penuh dengan ahli tauhid. Nah, gak mungkin.
Jadi antara keutamaan memiliki lingkungan yang baik. Aurat terjaga, kita safar, tidak was-was terhadap anak istri kita. Di sebagian tempat jamaah, sebagian lingkungan, was-was itu bukan hanya lagi terhadap mobil yang diparkirkan di luar rumah. Terhadap anak istri pun kita was-was terkadang kalau sedang safar. Karena hancurnya lingkungan tersebut. Ya. Prostitusi di dalamnya, perjudian, ya, khamar. Bahkan di sebagian lingkungan, Anda tidak mau menyebutkan nama daerahnya. Ikhwan kita berangkat kajian, naik becak butut. Keluar kajian, mesinnya udah hilang. Mesin becak hilang. Besinya lumayan dijual. Nah, di sini gimana? Ban mobil sering hilang nggak? Kalau di parkiran aman ya, alhamdulillah. Sendal sering hilang, Allah musta'an. Ni'mah ya ikhwah. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, dari satu sisi adalah, namun ingat, ujian itu pasti ada. Nabi ketika di Mekah tidak diuji dari dalam. Tidak ada orang yang salat 5 waktu mencela Nabi atau para sahabat, enggak ada ketika di Mekah. Tidak ada yang mencela Nabi dan para sahabatnya kecuali orang dari luar Islam, musyrik, dari luar tauhid. Tetapi setelah Nabi pindah ke Madinah, Islam sudah kuat, sudah ada lingkungan, ujian datang dari mana? Dari dalam. Adanya orang-orang munafik. Mereka sholat di belakang beliau, tapi menggibai beliau. Aisyah dituduh berzina dengan Safwan bin Mu'attal radhiyallahu anhuma, dan selama sebulan penuh, 30 hari dan 30 malam, tidak ada wahyu yang turun membenarkan atau mendustakan tuduhan itu. Berat nggak antum tinggal di sebuah lingkungan, di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi di lingkungan itu tersebar ke seluruh kalangan, Anda berzina padahal Anda tidak berzina. Kalau nggak sabar, auto pindah lingkungan, jual rumah di situ. Betul nggak? 30 hari 30 malam nggak ada wahyu yang turun membenarkan atau mendustakan. Sehingga Nabi SAW sempat bermusyawarah dengan Ali, saya ceraikan Aisyah atau saya pertahankan. Sudah adzan Isya belum? Masya Allah. Adzan dulu, kita lanjut antara adzan ya, koma sedikit lagi ya. Barakallahu fiik. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang kita singgung tadi, bahwasanya suatu lingkungan sedekat apapun lingkungan tersebut dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berarti tidak boleh ada kekurangan dan ujian di dalamnya. Nabi SAW ketika di Makkah tidak diuji dari dalam. Ujian semuanya datangnya dari luar, dilempar dengan batu, ya kan, dilempar dengan kotoran hewan, ya kan, dikatakan pemecah belah umat, orang gila, ya. Nah, para sahabatnya demikian juga, ini disiksa dan sebagainya. Tetapi ketika sudah terbentuk lingkungan tauhid dan sunnah di Madinah, ya, maka ujian datangnya dari dalam, khususnya di dalam kota Madinah. Adanya orang-orang munafik. Istri beliau Aisyah diuji oleh Allah, difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal karena beliau pulang berduaan dari perang Banil Mustariq. Padahal Aisyah berada di atas onta dan Safwan bin Mu'attal berada di bawah menarik ontanya dan tanpa mengajak bicara. Nah, itu pun karena Aisyah tertinggal dari pasukan, sementara beliau bertugas sebagai pasukan sapu bersih. Nah, ini kan ujian yang luar biasa, jemaah. Kalau seorang akhwat nggak kuat dengan ujian seperti ini, dia akan minta cerai dengan suami dan akan pindah lingkungan. Begitunya juga kalau Safwan bin Mu'attal. Kalau kita sebagai beliau, kalau nggak kuat, udah jual aja rumah di situ, pindah aja ke rumah lingkungan lain, walaupun di situ nggak ada kajian, nggak ada sekolah yang sunat untuk anak kita, apa-apa deh, daripada di sini kena fitnah melulu. Berat itu jamaah. Kita tertuduh berzina di lingkungan terbaik di dunia, kota Madinah.
di Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berat. Luar biasa itu. Kemudian juga tentang mereka 3 sahabat Nabi yang dibekot oleh kaum muslimin atas perintah Allah karena tidak ikut serta ke dalam perang Tabuk tanpa uzur syar'i selama 40 hari dan 40 malam. Siapakah mereka? Siapa 3 sahabat tersebut? Nama mereka disingkat oleh ulama menjadi Mekkah. Mim Malik, Kaf Ka'ab, afwan, Mim Murarah, Kaf Ka'ab, ha tak marbutah itu dianggap ha, Hilal. Nama ayah mereka disingkat oleh para ulama menjadi Akkah, Ain. Murarah bin Rabi', Ain ujungnya. Kaf Ka'ab bin Malik, Lik, Kaf ujungnya. Ha Hilal bin Umayyah, Umayyah ujungnya. Ha Mekkah, Akkah. 40 hari 40 malam mereka dibaikot oleh Nabi dan kaum muslimin karena perintah Allah. Mereka berikan salam, tidak boleh dijawab salamnya. Gimana tuh? Istri-istri mereka diperintahkan oleh Nabi keluar dari rumah dan tidak boleh serumah dengannya. Kecuali salah satu dari mereka karena faktor usia. 40 hari 40 malam dibaikot oleh penutup Nabi dan para Rasul, oleh Nabi SAW. Oleh kaum muslimin. Kasih salam ke Nabi nggak dijawab. Kasih salam ke Abu Bakar nggak boleh jawab. Masuk ke pasar, keluar masuk pasar nggak ada satupun yang mau menegur. Diberikan salam tidak ada satupun yang mau menjawab. Kalau nggak kuat jamaah, udahlah, pindah aja ke sebelah. Di sana mah lebih bagus, ya. Nanti kita pindah ke sebelah, tinggal bilang saya tobat dari Wahabi. Sekarang kan paling mudah cara cari follower kan begitu, ya. Di antara tips paling bagus mencari follower dalam dunia dakwah hari ini, jadilah Anda ustadz mantan Wahabi. Serang dakwah sunnah dengan sebutan Wahabi. Ya, saya dulu berada di manhaj yang merasa paling benar, sekarang alhamdulillah udah bertobat. Viral tuh, bakal ditampung oleh banyak orang. Nah, salah satu tips paling bagus mencari follower dan jadwal kajian hari ini adalah menyerang dakwah tauhid dan sunnah. Dan katakan diri Anda sebagai ustadz, mantan ustadz Wahabi. Langsung bertambah jadwalnya dan followernya insya Allah. Namun di akhirat nanti akan ada pertanggungjawabannya. Apakah 3 sahabat tadi futur jamaah? Pindah keluar dari Madinah? Pindah ke Yaman? Hah? Pindah ke Kuba misalnya yang terdekat, misalkan keluar dari tanah suci? Enggak. Padahal saat itu datang surat dari Raja Ghassan yang ada di Syam yang beragama Nasrani. Bunyi suratnya, wahai Ka'ab bin Malik, aku mendengar engkau dan kawan-kawanmu dihinakan, direndahkan oleh Muhammad dan kawan-kawannya. Dan Allah tidak menghinakan engkau. Bumi Allah ini luas. Kemarilah engkau gabung ke kami. Kami akan berikan fasilitas untukmu. Sepertinya ada kertas jatuh dari atas. Masya Allah. Ini di antara ujian di dalam sebuah lingkungan kita berada dan harus bersabar jamaah. Ya. Baik. Jalan pintas memberikan pertanyaan. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau kita berada di posisi 3 sahabat ini jamaah, gimana mungkin? Mungkin futur kita jamaah. Ya kan? Futur kita. Pindah lingkungan kita. Apalagi ada tawaran dari raja kan, gabunglah kamu kemari, kami akan berikan fasilitas untukmu. Ngapain ente di situ dihinakan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Ujian dari Allah untuk mereka. Dan Nabi melakukannya karena perintah Allah. Makanya ketika turun ayat dari surat At-Taubah wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, al-ayat yang menerangkan Allah sudah menerima taubat mereka, Nabi yang bacakan. Nabi yang paling bahagia. Langsung bahagia. Terlihat kebahagiaan dari wajah Nabi dan disambut oleh para sahabatnya. Tapi 40 hari 40 malam lamanya jamaah. Bukan cuma ustadz yang nggak mau bicara sama antum, semua muslim di situ nggak mau bicara sama antum. Antum berikan salam nggak ada yang mau jawab. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik berjumpa dengan sepupunya. Apakah kamu masih yakin aku muslim? Aku cinta Allah, cinta Rasulullah? Nggak dijawab juga. Sepupu ya. Kalau nggak kuat ya mah bisa futur, bahkan bisa murtad, ya kan?
Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Dalam Sahih Bukhari pernah tersebar berita dalam Masjid Nabawi loh. Bukan di mall, bukan di Facebook, bukan di IG. Di dalam Masjid Nabawi tersebar berita Nabi telah menceraikan seluruh istrinya. Jadi gosip tentang rumah tangga itu memang udah lama aja mah. Kebiasaan lama. Maklumi aja deh. Kalau ada apalagi ibu-ibu ya, kalau udah kumpul ya yang paling digibai biasanya ustadz yang poligami, itu yang paling digibai. Sebagai ibu-ibu. Ya, seolah itu nggak akan dihisab. Nah, Allah musta'an. Ya. Nabi digosipin sudah menceraikan seluruh istrinya. Nabi loh jamaah, bukan sekedar ustadz. Nabi. Umar yang mendengarnya, beliau ingat salah satu dari istri Nabi kan anak beliau, Hafsah. Beliau langsung mendatangi rumah Nabi, mengetok pintunya. Begitu Nabi keluar, maka Umar mengatakan, "Atallaqta nisak?" Wahai Rasulullah, benarkah engkau telah menceraikan seluruh istrimu? Beliau bertanya demikian, berhak. Kenapa? Karena beliau mertua Nabi, ya kan? Salah satu dari istri Nabi adalah putri beliau, Hafsah. Yang kedua, beliau ingin menjaga nama baik Nabi, karena Nabi adalah Nabi. Perbuatan beliau adalah uswah. Kalau kita mendengar orang lain menceraikan istri, nggak perlu inti datang ke rumahnya. Ingat hadar Umar. Akhi, benarkah antum sudah menceraikan istri antum? Anda datang ke sini karena ingat Umar dulu ketika mendengar berita Nabi menceraikan istri beliau. Ya nggak ada urusannya. Ya kecuali inti hakim. Ya. Kayak kalau udah masalah pribadi orang, walaupun tetangga dekat, masalah privasi, tutup telinga antum, butakan mata antum. Kecuali kita didatangi, diminta nasihat, diminta pendapat, kita harus tahu. Nah, berat gak ini jamaah? Nabi lo digosipin telah menceraikan seluruh istrinya. Maka Nabi menjawab, tidak benar wahai Umar. Maka turunlah ayat dari surat An-Nisa, salah satu dari ayat yang dijadikan oleh para ulama tentang keutamaan Umar, seorang sahabat yang paling banyak ayat Al-Quran turun karenanya. Walaula wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi yad'u bih walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lataba'tum syaitana illa qalila, kata Allah. Sifat yang tercela dari sebagian manusia ini adalah tergesa-gesa di dalam menyebarluaskan suatu berita yang berkaitan dengan keamanan atau rasa takut. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Allah, kepada Rasul, kepada ahli dari mereka, tentunya mereka akan mengambil kesimpulan-kesimpulan yang baik. Nabi saja digosipin menceraikan seluruh istrinya. Nah, dan itu berita tersebar di mana jamaah? Di dalam Masjid Nabawi. Biasa itu. Antum belum poligami udah digibahin duluan. Biasa itu. Ana sendiri jamaah yang masih muwahhid sampai hari ini, mertua ana didatangi. Pak, saya mau tanya serius nih Pak. Tapi jangan ya marah ya Pak. Mertua, alhamdulillah mertua nggak ada jantung, walaupun ada vertigo. Alhamdulillah mertua nggak jantungan. Alhamdulillah mertua CS, akrab, dekat. Tahu kita nggak ada yang tertutup dari kita. Jangan tersinggung Pak ya. Benar Ustaz Farhan, istri udah 2. Kalau sempat mertua orangnya seriusan, jatuh dari situ jantungan. Tapi sebagian orang ada begitu. Yang udah ngaji lama loh. Pada seandainya iya, walaupun apalagi bukan. Seandainya iya, apa manfaatnya kita tahu si fulan udah poligami ini, udah ini belum. Orang lain itu, sebagian orang itu bangga dia menjadi info terkini. Sebagian ikhwan itu dia bangga menjadi info terkini. Nah, Allah musta'an. Ini kan ujian dalam lingkungan kita. Nabi aja digosipin telah menceraikan seluruh istrinya sehingga Umar datang. Benar enggak Nabi? Engkau telah menceraikan seluruh istrimu. Maka Nabi menjawab, tidak benar wahai Umar. Enggak benar itu. Fitnah yang luar biasa jemaah. Imam Malik pernah digosipin oleh sebagian muridnya karena beliau sering nggak hadir sholat berjamaah. Padahal dalam biografi beliau disebutkan Imam Malik punya penyakit pada saluran pembuangan.
Kalau beliau ke kamar mandi buang air kecil, beliau bertahan lama di kamar mandi. Ya, kalau bahasa sekarang apa beser ya. Ya. Sehingga Imam Malik mengatakan tidak semua uzur itu terkadang bisa kita ungkapkan kepada orang lain. Karena uzur itu tidak diketahui oleh orang lain, terkadang orang lain menggibai kita. Itu salah satu dari ujian ya, yang harus kita terima dan harus bersabar jemaah. Nah, terkadang kita membawa anak ke masjid orang lain agak sini, padahal karena istri kita kena stroke di rumah. Ini anak kecil nggak bisa ditinggalkan. Ya, beberapa hari yang lalu ada ikhwan salat sama samping anak. Biasanya beliau bawa anak yang udah agak gede lah. Ya, kelas 5 atau kelas 6 SD. Tapi beberapa hari berikut ini beliau anak kecil beliau gendong. Radang taruh di depan. Anak tanyain. Karena ini bukan kebiasaan. Rupanya istrinya sedang lumpuh sudah sebulan lebih. Lumpuh tidak bisa buat apa-apa di atas tempat tidur. Setiap beliau berangkat sholat beliau harus bawa anak. Kalau nggak nanti khawatir ada apa-apa terhadap anak di rumah. Enak. Tapi kan kita terkadang alasan seperti itu kan nggak perlu kita sampaikan ke orang lain, ya kan? Ketika ada orang lain suudzon maki atau agak sinis agak, ya udah anggap aja itu ujian di dalam berlingkungan. Kalau kita di lingkungan luar yang tidak ada tauhid dan sunnah, mungkin ujiannya bukan itu, ujiannya syirik dan bid'ah. Ya, mungkin nggak diuji dengan yang seperti itu, tetapi ujiannya lebih berat dari itu. Anak kita bisa terjerumus ke dalam zina, ya kan? Bisa terjerumus ke dalam khamar karena lingkungannya nggak sehat. Ya, lingkungannya sering ada ritual syirik, lingkungannya sering ada ritual bid'ah. Kita dipersekusi, kita diperkarakan hanya karena tidak ikut serta menghadiri ritual-ritual syirik dan bid'ah tersebut. Makanya Nabi kita tadi diingatkan oleh Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Terkadang Allah akan menguji kita dengan sebagian dari kita. Para ulama diuji sesama mereka. Para sahabat Nabi setelah Islam kuat, dari mana ujiannya datang? Dari dalam. Terjadi fitnah Jamal. Perang antara kubu Ali dan Aisyah radhiyallahu anhum. Sehingga membuat salah satu dari sahabat yang dari 10 sahabat yang diberitakan masuk syurga, yaitu Talha bin Ubaidillah, meninggal dalam kejadian perang Jamal. Setelah perang Jamal, Allah menguji mereka dengan fitnah As-Siffin. Fitnah As-Siffin antara kubu Ali dan Muawiyah. Sampai Ali jamaah di akhir hayatnya nggak tinggal di Madinah. Beliau tinggal di mana? Di Kufah, dan beliau meninggal di Kufah. Ketika dibunuh dan beliau sedang keluar dari rumahnya, ya, dibunuh di Kufah ketika ingin sholat subuh di bulan Ramadan. Dan para ulama menyebutkan beliau pergi ke Kufah karena ingin melihat kekuatan kaum muslimin, ya, besar sekali pengaruhnya di Kufah, dan juga karena ahli fitnah banyak di Kufah, maka beliau harus masuk ke Kufah untuk, ya, dapat mengontrol politik dari Kufah. Walaupun sebagian sahabat menasihati beliau saat itu tidak meninggalkan Madinah, sebagaimana Khulafaur Rasyidin sebelumnya tidak ada yang keluar dari Madinah. Sampai Syekh Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman dalam Sahih Bukhari, beliau katakan, ketika kita membaca beberapa fitnah yang terjadi di kota Madinah setelah Nabi wafat, dan khususnya dari semenjak Utsman, di masa Utsman dan seterusnya, kita akan mengatakan seakan-akan itu bukan di kota Nabi. Itu kejadian bukan di kota Nabi. Dan seakan-akan yang melakukannya bukan kaum muslimin, tetapi itu di negara orang kafir, dan yang melakukannya orang kafir. Hati kecil kita akan berharap demikian dan akan berkata demikian, tetapi itu terjadi di Madinah. Nah, Utsman bin Affan dituduh oleh kaum muslimin sebagai gubernur, sebagai khalifah yang nepotisme, dan itu salah satu sebab utama mereka memberontak dan melengsarkan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan pernah diturunkan paksa dari mimbar, kemudian ditusuk pahanya dengan tongkat kecil. Rumah beliau diblokade, beliau tidak diperbolehkan mengambil air dari sumur yang telah beliau wakafkan di Madinah. Nah, fitnah yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib juga demikian. Fitnah luar biasa.
Kemudian juga di masa Hajjaj bin Yusuf, fitnah yang lebih luar biasa lagi. Ka'bah, sebagian sudut Ka'bah terbakar, diserang dengan anak panah api oleh Hajjaj bin Yusuf karena menganggap Abdullah bin Zubair dilindungi oleh penduduk Mekah. Wa ja'alna ba'dakum li ba'dhin fitnah atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami akan jadikan sebagian kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lainnya. Akankah kalian bersabar? Nah, terkadang justru ujian dari dalam itu sangat berat untuk diterima. Tapi kalau kita tergesa-gesa, mudah merajuk, udahlah. Akhirnya kita meninggalkan sebuah lingkungan, di situ ada pendidikan untuk anak kita. Ya, kita bisa sholat 5 waktu berjamaah sesuai dengan sunnah, taraweh di situ sesuai dengan sunnah. Kita jauh dari ritual syirik dan bid'ah. Akhirnya kita berpindah kepada lingkungan yang situ penuh syirik, bid'ah, maksiat. Ya, masjidnya jauh atau kalau ada tapi penuh dengan acara-acara bid'ah. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara hal juga hendaknya menjadi bahan perhatian kita terkait pembahasan ini, dan sebenarnya terkait pembahasan menjadi seorang muslim yang peka terhadap lingkungan, itu cukup dengan satu pembahasan saja yang kita sebutkan tadi, bab husnul khuluq. Kenapa? Karena definisi husnul khuluq adalah badlun nada wa kafful adha wa talaqatul wajh wa sabru alal adha. Ini semuanya terkait dengan lingkungan. Akhlak yang mulia itu definisinya kata Syekh Utsaimin rahimahullah adalah badlun nada, berbagi kebaikan, kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Kita tahu anak tetangga kita ya butuh bantuan dari kita dan kita mampu melakukan, enggak ada salahnya. Nah, anak tetangga kita maghrib masih main belum mandi karena ayahnya belum pulang, kita menjadi ayahnya, pulang kalian semua mandi, persiapan sholat maghrib. Jangan sampai antum di sini tinggal sesama alusna tetapi tidak saling peka antara satu sama yang lainnya. Dulu saja anak masih ingat di masa kecil di kampung, walaupun nggak ada hubungan kerabat, orang tua orang lain adalah orang tua buat kita, ya kan? Kalau kita dilihat oleh mereka maghrib masih main-main, azan maghrib sudah dikumandangkan, orang tua yang nggak ada hubungan keluarga sama kita berani mukul kita, dan orang tua kita nggak marah, justru berterima kasih, ya kan? Ini jangan justru nggak ada di lingkungan orang sunnah. Antum lihat anak ikhwan lain sudah menjelang maghrib masih main-main, belum mandi, belum. Antum diamin aja, lewat begitu saja, tegur. Udah mandi belum? Ah, pulang, mandi dulu, persiapan maghrib. Mesti demikian. Nah, harus peka. Nabi SAW ketika melihat anak-anaknya Ja'far, rambutnya nggak karu-karuan, beliau minta untuk dibawakan, ya, gunting, kemudian memotong rambut mereka, mencukurkan rambut mereka, peka terhadap lingkungan. Nah, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Badlun nada, ini sumber akhlakul karimah yang pertama, berbagi kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan sebaik-baik derma kata Imam Qayyim adalah derma dengan ilmu agama. Yang kedua, kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Ini bentuk kepekaan terhadap lingkungan. Tidak mengganggu orang lain dengan lisan kita, dengan tangan kita, parkir mobil kita. Betapa banyak di lingkungan, baik di lingkungan ikhwah maupun yang bukan, ribut gara-gara masalah parkiran, ya kan? Pembuangan air yang enggak dia perhatikan, akhirnya saluran air rumahnya bocor ke rumah orang lain atau mengalir ke halaman orang lain, ya kan? Ya. Apalagi kalau komplek tersebut dulunya tidak disusun dengan bagus oleh developer, hanya gara-gara sepiteng terkadang bisa menjadi sumber keributan sesama ikhwah, ya. Saluran air, ya, yang tidak terbenahi, saling cuek, yang penting rumah dia enggak terganggu dengan saluran air tersebut, dia pun enggak peka. Jangan jamaah, kaful ada, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain dengan lisan, ya, dengan tangan, harta kita, parkir mobil kita, bahkan dengan bau badan pun jangan jamaah. Segitu dalamnya perhatian Islam terhadap kehidupan di dalam berlingkungan jamaah. Kita semua pernah tahu hadis Nabi kan, man akala basalan aw thawman aw kurrathan fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Sampai masalah burket,
diperhatikan oleh Nabi jemaah. Padahal bukan sedang iklan ya deodoran. Diperhatikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Barang siapa yang sudah makan bawang merah atau bawang putih atau kurosan. Kurosan itu sayur yang memberi bau yang menyengat. Kalau sekarang apa? Jengkol. Apalagi pete. Ya. Mana kalau ada minana ke safir dakwah udah ana buat syarat. Ente boleh makan pete tapi nggak boleh sekamar sama ane. Atau boleh sekamar sama ane tapi toiletnya pakai toilet di bawah. Nggak boleh. Karena itu masalah bau itu kan berat. Apalagi bau mulut. Maka Nabi mengatakan jangan dia masuk ke masjid kami. Padahal mau sholat berjamaah. Imamnya Nabi. Satu sholat di dalam Masjid Nabawi seperti 1000 sholat di luar Masjid Nabi. Kenapa? Mengganggu orang. Kemudian Nabi mengatakan fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Karena malaikat itu ikut tersakiti kalau ada anak Adam yang terkena masalah bau mulut, bau badan. Nabi perhatikan. Mengganggu jamaah sholat. Kamu lebih baik mengalah demi kemaslahatan banyak. Pulang kamu. Jangan ke masjid. Ini uzur kamu untuk salat berjamaah. Tapi nggak boleh hilah ya. Setiap mau salat jamaah makan bawang biar nggak perlu salat berjamaah. Dan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau memang kamu harus memakan bawang, fa'amituhu bitabakh. Matikan baunya dengan dimasak dulu. Nah, karena rata-rata orang Arab kalau makan bawang bombay itu seperti makan apel ya, dan itu Anda lihat di Yaman. Mereka makan dengan zabadi, tahu zabadi yogurt yang original itu, ya, potong-potong bawang bombay itu, kemudian dituangkan ke nasi, kemudian dimakan begitu. Kan luar biasa bau mulut ya. Nah, demikian juga sebagian orang ketika mau ke masjid dia nggak cek dulu bau badannya bagaimana, cek dulu akhi. Itu akhlak seorang mukmin. Jangan sampai gara-gara bau badan kita akhirnya bulu hidung jamaah masjid menjadi rontok gara-gara kita. Ya. Ahli tauhid itu dikenal bersih, rapi, wangi. Maka Nabi mengatakan perkara dunia yang aku cintai adalah wangian. Jorok, kotor, bau badan, rumah nggak rapi, nggak bersih, ini bukan ciri Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bukan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sampai-sampai Syekh Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin ketika berbicara tentang minyak wangi, seandainya seorang mengeluarkan sekian ribu real Saudi, 1.000 real itu 4 juta kurang lebih, sekian ribu tiap bulan untuk beli parfum, ini nggak dikatakan mubazir. Karena itu sesuatu yang Nabi cintai kalau dia mampu ya tentunya. Bahkan kita tahu Nabi setiap pulang ke rumah, sebelum masuk ke dalam rumah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Siwak, itu adab Nabi. Peduli ke lingkungan, sehingga ketika bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dalam keadaan mulutnya tidak bau. Coba tanyakan ke istri kita, adab nggak istri kita kalau kita pulang kita cium dia tetapi dengan bau gudang haram mulut ente. Bau rokok, gudang haram. Bau rokok, bau aduh. Ya. Nabi bersiwak jamaah. Ini lingkup kecil. Istrinya, orang biasa kalau sama istrinya saja sepeka itu, apalagi dengan orang perasaan istrinya saya dia jaga sampai jangan sampai mulutnya itu bau ya menyakiti istrinya, apalagi orang lain. Ini ente keluar dari pagi pulang malam nggak sikat gigi, kemudian pulang ya cium istri hampir yang nggak pingsan istri mencium bau ente ya, mau bilang takut kena marah ditalak 3 nanti. Bawa siwak itu jamaah ya. Dan niatkan untuk meneladani Rasulullah ketika melakukannya. Ini bentuk kepekaan dalam lingkungan. Nah, sampai-sampai orang yang bau mulutnya tidak diperbolehkan sholat di belakang Nabi di dalam Masjid Nabawi karena mengganggu orang lain. Lihat betapa Islam mengajarkan akhlak di dalam bertetangga, di dalam berkelingkungan jemaah. Mesti peka hal-hal yang seperti ini. Bahkan Nabi SAW ketika melihat sebagian sahabatnya salat malam sendiri-sendiri saling mengeraskan suara, Nabi tegur mereka kan,
Kemudian mengatakan kullun yunaji rabbah, semua kalian sedang bermunajat dengan Rabbnya, padahal sholat, bukan main gitar. Kullun yunaji rabbah. Bahkan Nabi pernah marah dan mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Sebanyak 3 kali beliau ulang-ulangi. Para sahabat pun ketakutan, menjadi takut dan mengatakan, waman la yu'min ya Rasulullah, siapakah orang yang tidak beriman itu wahai Rasulullah? Nabi pun menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya, apalagi yang terganggu dengan kita adalah ahli tauhid. Hati-hati jemaah. Tetangga yang kafir aja nggak boleh kita buat terganggu dengan kita, apalagi tetangga kita yang muwahhid, yang sunni. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi mengatakan khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruh wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruh. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang bisa diharapkan kebaikan darinya. Antum bersyukur jemaah kalau kita menjadi orang di mana orang lain berharap kebaikan dari kita. Hah? Setiap lihat wajah antum, kayaknya ana bisa ngutang nih sama beliau. Kalau antum bisa begitu, alhamdulillah, antum berarti orang baik, walaupun nggak mesti selalu antum harus berikan, ya kan? Artinya kalau orang datang berani minta ke kita, berani ngutang, berarti kan kita baik di hati mereka. Kita lah misalkan, kalau ada orang di mata kita ini manusia terpelit di dunia, mau mengutang sama dia, jangan kan ngutang, dia traktir pun kita nggak mau, ya kan? Kalau ada orang berani minta bantuan ke kita, curhat ke kita masalah kebutuhannya, ya, terlepas kita akan membantu ataukah tidak mampu memberikan, menunjukkan apa? Orang berharap kebaikan dari kita. Nah, keberadaan kita di situ ya mendatangkan kebaikan. DKM masjid pun kalau datang, oh alhamdulillah beliau masih di sini. Iya. Ada tempat mereka menjadikan kita sebagai tempat ya, membela agama Allah, ya, tempat ya, untuk ya, membangun masjid, membantu orang lain. Ini luar biasa jemaah. Jangan justru kita merasa kok ana mau lulus yang didatangi. Ya berarti antum yang paling baik daripada yang lain. Antum di mata masyarakat setempat paling dermawan, paling murah, paling dermawan, paling murah hatinya ketimbang orang lain. Seandainya ada orang selain ente yang terlihat lebih dermawan daripada ente, pasti mereka akan mendatanginya. Nah, khairukum man yurja khair. Orang yang terbaik dari kalian adalah orang di mana manusia berharap kebaikan darinya dan orang merasa aman dari gangguannya. Dan orang yang paling buruk dari kalian adalah orang yang mana manusia tidak berharap kebaikan darinya. Saking pelitnya, jangankan untuk berhutang jamaah. Ada orang kalau udah saking pelitnya, orang lain jangankan mau ngutang sama dia, ditraktir, diundang makan ke rumah dia pun orang nggak mau datang. Nah, wala yu'manu syarruh, dan orang lain pun tidak merasa aman dari gangguannya. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, tidak ada yang lebih menenteramkan kita di sebuah lingkungan selain daripada akhlakul karimah. Nah, apa tadi definisi akhlakul karimah? Berbagi kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Yang ketiga, talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Nabi mengatakan inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumanmu di depan saudaramu adalah sedekah. Tapi istri orang nggak usah inti senyumin. Kecuali udah nenek-nenek tua nggak timbul fitnah, bu, radang kan nggak timbul fitnah, ya. Inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Ente nggak sanggup bangun masjid dengan uang, banyak-banyak senyum aja ente. Lumayan kan, bernilai sedekah. Mau sedekah pakai uang lagi nggak ada uang, perbanyakkan senyum. Sebagian orang saking pelitnya jamaah, senyum pun dia nggak mau. Ini kan udah kebangetan pelitnya. Padahal orang nggak minta semen untuk bangun masjid pada dia. Senyum doang nggak mau. Sebagian orang udah ngaji, tetapi air wajahnya setiap kali kita berjumpa dengannya, air wajahnya mengesankan seakan-akan ada gunung Uhud menimpa kepalanya. Iya, setiap kita berjumpa dengan dia, lihat air wajah, kita ikut susah gara-gara melihat air wajah dia. Di rumah udah beli makanan enak, akhirnya nggak mood lagi gara-gara lihat wajah dia. Si paling sengsara hidup di dunia ini.
Air wajahnya mengesankan si paling miskin, si paling sengsara, si paling semuanya. Padahal Nabi murah senyum, padahal berulang kali beliau mengikat perutnya dengan batu karena lapar. Sambil mengikat perutnya dengan batu karena lapar, beliau ikut menggali parit di perang Khandaq di bawah terik matahari yang begitu panas. Tidak tuh pasang wajah yang serem. Pernah keluar di larut malam karena lapar, tiba-tiba melihat ada Abu Bakar dan Umar di luar rumah mereka dan bertanya, ma akhrajakum hadhihi sa'ah, apa yang membuat kalian keluar di larut malam yang seperti ini? Karena mereka tahu Nabi orang yang setia, ithar, mengutamakan para sahabatnya, perhatian kepada para sahabatnya. Tanpa malu mereka menjawab, akhrajanal ju', wahai Rasulullah, kami keluar karena lapar. Kalau ada orang di depan kita, orang yang di depan kita pelit, mau nggak antum ngomong, ana agak lapar nih, mau ngomong nggak? Dia ajak makan ke rumah dia pun istikharah dulu kita untuk mau datang, iya kan? Tapi kalau di depan kita orang yang kita tahu ini orang dermawan banget, belum ditanya aja udah kita tanya, Pak, ada soto pagi ini, ada buka puasa lagi di rumah. Saking dermawannya orang tersebut, maka para sahabat Umar dan Abu Bakar, kami keluar karena lapar. Mungkin berharap ada makanan di rumah Nabi. Rupanya Nabi menjawab, ma akhrajani hadhihi sa'ila ma akhrajakuma. Tiada yang mengeluarkan aku di larut malam yang seperti ini kecuali apa yang mengeluarkan kalian juga. Sama-sama lapar kita. Gak ada makanan juga di rumah wahai Abu Bakar dan Umar. Kemudian Nabi pun pergi ke rumah salah satu dari sahabatnya Al-Ansar. Singkat ceritanya di sana beliau dijamu dengan kambing, dengan susu kambing. Nah, selesai makan, Nabi bacakan satu ayat kepada Abu Bakar dan Umar yang membuat Abu Bakar berkata, seandainya aku mampu memuntahkan lagi makanan yang sudah masuk tadi, akan aku muntahkan karena takut tidak mampu mempertanggungjawabkannya di hari kiamat nanti. Apa ayat yang Nabi bacakan? Tsumma latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian akan ditanya oleh Allah atas seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Kemana kalian gunakan? Kita kalau ada ustadz begitu, gimana? Mau goes bareng lagi mau ustadz yang kayak gitu? Saklek banget nih ustadz, cuma ngopi doang udah diingatkan begini. Iya kan? Makan sate, mau ustadz selesai makan sate, ustadz bilang, ingat ya, ini sate yang kita makan minta pertanyaan. Oh tuh besok itu ustadz nggak diajak main sepeda lagi, nggak diajak trekking lagi. Iya kan? Saklek banget. Itulah indahnya lingkungan yang baik. Nabi bisa senyum, padahal 2 bulan pernah dapur seluruh istrinya, kata Aisyah, tidak ngebul. Sehingga Urwah bertanya, lalu apa yang engkau Nabi dan istri-istri yang lainnya makan wahai ibunda? Apa jawaban beliau? Al-aswadan, hanya kurma dan air. Hanya kurma dan air putih. 2 bulan penuh Nabi tidak makan apa-apa kecuali kurma dan air. Istrinya, anak-anaknya dan cucu-cucunya. Bukan karena program diet keto, tapi memang nggak ada makan yang bisa diolah. Kecuali terkadang ada tetangga Ansor dari kami yang datang mengantarkan susu untuk kami. Lihat kepekaan lingkungan. Nah, jangan jamaah, air wajah kita ini seakan-akan nggak ada yang lebih miskin dari kita di dunia ini. Iya, banyak orang lebih miskin dari kita, tetapi tidak seberisik kita. Iya. Banyak orang yang punya ujian, bahkan sebagian orang, Anda melihat beberapa kasus teman-teman, Masya Allah, kalau kita nggak tahu ujiannya, kita pengen curhat ke dia. Begitu dia curhat ke kita, baru kita pukul-pukul kepala, rupanya lebih berat si kawan daripada kita hidupnya. Anda punya teman orang kaya, Masya Allah, tapi Allah uji anak perempuannya lesbi, lari dari rumah. Setelah dinikahkan, lari dari rumah, kemudian kumpul di apartemen dengan pasangannya. Berat nggak seperti itu? Pilih mana antum, ujian yang seperti itu dengan ujian anak normal hafid Al-Quran tapi Allah uji ekonomi antum? Berat nggak tuh? Di kota besar ngeri kan? Ada seorang akhwat curah, Masya Allah, pernah terlihat kaya, rumahnya besar, mobil mewah, Masya Allah ya. Kalau ke kajian mobilnya mewah, Masya Allah, tasnya berbranded. Rupanya sudah sekian belas tahun pisah ranjang dengan suami, masih serumah karena suaminya LGBT, gay. Makanya jamaah Nabi mengatakan, unduru ilaman wa asfala minkum. Tapi orang bisa senyum jamaah.
Jangan seorang Ahlussunnah itu susah senyum. Nabi mengatakan, inna tabassumaka ala wajhi akhika sadaqah. Senyumnya engkau di depan saudaramu itu sedekah. Kalau ada yang tanya, kenapa dia senyum jumpa anak padahal anak nggak kenal dia? Ya jawab, karena dia muslim, dan dia menganggap ente muslim, makanya senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan engkau remehkan yang namanya kebaikan, meskipun hanya dengan wajah yang berseri-seri ketika engkau berjumpa dengan saudara. Apalagi berjumpa dengan saudara setauhid, semanhaj, seaqidah as-sahihah, di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, tarafaqu ya ahlas sunnah fa innakum aqallun nas. Wahai para penegak sunnah, pengikut sunnah, tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Hendaknya kalian saling cinta mencintai, saling sayang menyayangi, saling bahu membahu di antara kalian, karena kalian adalah kaum minoritas. Ini beliau ucapkan, dan beliau tinggalnya bukan di Wakanda dan bukan di Konoha, tetapi tinggal di Basrah di masa tabi'in, yang jumlah ulama masih ribuan. Bahkan jangankan di zaman beliau, di zaman Imam Ahmad saja, yang datangnya setelah tabi'in, disebutkan majelis beliau itu dihadiri oleh 60.000, dan semuanya ulama. Mau beli bakso, jual bakso, ulama. Iya kan? Kalau jumlahnya seperti apa lagi di zaman Hasan Al-Basri. Tetapi beliau sudah mengeluarkan statement ini. Tarafaqu fima bainakum fa innakum aqallun nas. Wahai para pengikut sunnah Nabi, hendaknya kalian saling cinta mencintai di antara kalian, saling sayang menyayangi di antara kalian, saling memaafkan di antara kalian. Fa innakum aqallun nas, karena kalian adalah manusia minoritas di dunia ini. Lalu bagaimana seandainya Hasan Al-Basri hidup di Konoha dan Wakanda, melihat jumlah Ahlussunnah yang begitu sedikit dan betul besar ujiannya? Kira-kira apa yang akan beliau katakan? Yang keempat, sumber akhlakul karimah yang merupakan pondasi terhadap adab di dalam berkelingkungan adalah as-sabru 'alal adha. Tadi yang pertama apa? Berbagi kebaikan. Yang kedua, menahan diri tidak mengganggu orang. Yang ketiga, wajah. Yang keempat, as-sabru 'alal adha, bersabar kalau ada orang lain mengganggu kita. Dia tidak berbagi dengan kita, dia tidak menahan gangguannya kepada kita, dan sering kalau jumpa sering berwajah masam dengan sabar. Kalau bisa diperbaiki, diperbaiki. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, membahas tentang hal ini adalah pembahasan yang cukup panjang, dan para ulama telah membahasnya secara detail. Bagian dari pembahasan ini adalah hak tetangga nanti, ya kan, hak karib kerabat, akhlak dengan istri, dengan anak-anak, dengan tetangga, ya, dan seterusnya. Yang itu dibahas oleh para ulama dalam kitab adab. Kita cukupkan sampai di sini, dan Anda bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, apabila akhwat salat di masjid dan ikut kajian, selesai salat isya langsung diburu-buru karena DKM akhwat mau beres-beres masjid, matikan lampu dan yang lainnya, padahal salah satu jamaah akhwat ini mau salat ba'diyah isya, salat taubat dan salat witir setelah salat isya. Ini curhat berarti, bukan hanya, ya kan? Ini kan curhat yang sudah menyimpan jawaban, cuma ingin menyampaikan, ya, labas, ya. Pertanyaan ana, apakah salah dan tidak boleh untuk salat yang lain selain salat isya dan diburu-buru pulang karena DKM mau membereskan masjid kurang lebih 30 menit setelah salat isya dan selesai kajian? Apakah husnul khuluq, akhlak yang mulia, salah seorang DKM yang mematikan lampu ketika ada akhwat sedang salat bersama anaknya sehingga gelap sekali, dan akhwat tersebut jadi membatalkan salatnya karena lampu seperti dengan sengaja dimatikan untuk akhwat tersebut keluar? Ketika berpapasan di lorong masjid yang gelap, DKM itu hanya bilang afwan tanpa sebelumnya. Ini masalah ibu-ibu, angkat tangan dah. Ya, masalah yang paling sensitif di atas permukaan bumi adalah masalah di antara ibu-ibu, ya mah. Ya, tetapi ini harus diselesaikan. Yang pertama, kepada saudari yang bertanya, ini bagian dari ujian kita sebutkan tadi.
Bayangkan Aisyah bukan sekedar dimatikan lampu ketika sholat di Masjid Nabawi, dituduh oleh masyarakat kota Madinah berzina oleh sebagian, enggak ya, oleh orang-orang munafik yang menuduh. Para sahabat terbagi menjadi tiga saat itu. Ada yang mendustakan berita itu, ada yang tawakuf, ada yang segelintir kecil ikut menyebar luaskannya hanya karena di lisan saja, bukan di hatinya. Seperti Mistah. Nabi digosipin menceraikan istrinya. Yang kedua, selesaikan secara baik-baik. Tabayun dulu. Terkadang kita terlalu cepat menjas dan kita tidak tahu. Rupanya bisa jadi orang itu nggak sadar, kecuali sudah bertahun-tahun dan anti aja yang korbannya. Berarti ini ada masalah pribadi kan? Coba tabayun dulu baik-baik. Yang jelas jamaah Allah mengatakan idfa billati hiya ahsan, ya kan? Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah kejelekan dengan kebaikan, maka orang yang tadi yang memusuhimu akan menjadi orang yang mencintai. Ana yakin kalau anti datang kepada ibu ini dengan baik-baik, maaf ukhti, ya, afwan, barakallahu fiik, duduk dengan santai bicara, apalagi sambil memberikan hadiah. Ana melihat seringnya anti cepat banget mematikan lampu. Bahkan ana nggak yakin pasti dia akan menanggapinya dengan baik. Nggak mungkin langsung dia angkat abayanya ngajak anti berantem gulat. Ya, insyaallah, ya kan? Selesaikan baik-baik dulu, jangan tercepat sensitif. Ya, jangan terlalu cepat tabayun. Kecuali udah bertahun-tahun ini orang masih aja begitu dan anti aja menjadi targetnya. Berarti ada masalah pribadi. Iya. Coba di cross check. Nah, selesaikan baik-baik. Dan terkait ini di mana kejadiannya Anda nggak tahu, ya kalau memang jamaah tahu, ya mungkin coba di cross check dan dilihat mana yang terbaik. Ya, apakah memang masih memungkinkan lampu tidak langsung dimatikan setelah selesai sholat isya kurang lebih selama 30 menit ataukah bagaimana, ya. Mungkin coba disepakati, ya, sehingga jika aturan itu sudah tersebar dan sudah dimaklumi bersama sehingga orang memakluminya. Contohnya di Masjid Nabawi, memang udah aturan setiap subuh itu ambal langsung diangkat oleh Bangladesh. Ente mau marah tetap diangkat, ente ditarik. Karena memang itu jadwal bersih kotak sendal hilang, sendal pada subuh kan? Karena memang udah ditulis di situ kan? Ya, ini tempat akan langsung diangkat pada isya dan pada subuh. Maka rata-rata yang sering sendalnya hilang pada isya dan pada subuh. Bangladesh nggak peduli dia kerja, ya kan? Jutaan, ribuan orang kalau nunggu yang itu lagi baca Al-Quran, dia diketok kepala yang orang Saudi nanti. Lihat belum bersih ambalnya, pada subuh digulung, nggak tahu dia kita lagi baca lagi sholat tetap ditarik sama Bangladesh. Ya, artinya jamaah orang kalau udah tahu itu ada aturannya, ya orang memaklumi. Nah, coba antum sepakati kalau ini kejadian memang di masjid ini, coba antum merembuk. Apakah ya setelah Aisyah itu dikasih space waktu, ya walaupun bagi seorang wanita dan lelaki bahkan sholat sunnah paling afdal, apalagi ba'diyah di rumah. Nah, barakallahu kan di sholat taubat yang disebutkan sholat witir kan bisa ditunda di rumah. Namun antum semua lebih tahu bagaimana aturan terbaiknya. Ya, waktu paling lama space setelah isya, ya berapa lama antum berembuk dan buat aturan sehingga orang memakluminya. Mohon nasihatnya Ustadz untuk para istri. Ya, rupanya ada serangan fajar juga dari bapak-bapak, ibu-ibu ya. Karena biasa kajian itu cuma dari ibu-ibu yang nyerang bapak-bapak. Telah ngaji lama, wah langsung ngejas nih. Dan telah mengenal sunnah, namun jika mereka mendengar berita atau hal poligami, akhlaknya banyak yang jauh dari ilmu yang telah dipelajari. Ini kayaknya sama semua deh kita. Hah? Allah musta'an. Ya itu yang namanya wanita aja mah. Kalau ada wanita kata antum bicara poligami di anteng-anteng saja, nggak marah, nggak ada reaksi, malah curiga kita, jangan-jangan sudah ada sianida dalam kopi antum. Ya kan, antum candain poligami nih, lagi sarapan pagi, terus suruh buat kopi, istri senang, nggak ada reaksi, marah gitu. Hati-hati, jangan udah ada sianida tuh di dalam kopi antum. Itu normal. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi sedang duduk santai dengan beliau, datanglah utusan dari salah satu dari istri beliau bawa makanan. Maka utusan ini mengatakan, wahai Rasulullah, ini makanan dari istrimu fulana. Aisyah sedang di sampingnya, langsung bereaksi Aisyah. Itu piring makanan diambil dan dibanting, pecah, dan makanan pun berhamburan.
Tapi ini jangan dicontohin ibu-ibu ya. Ini kekeliruan. Kemudian Nabi tersenyum. Apakah Nabi langsung mengatakan talak 3? Masih banyak akhwat ngantri di luar untuk abang. Apakah begitu? Enggak. Nabi justru tersenyum dan mengatakan gharat ummukum. Ibunda kalian sedang cemburu. Ya. Kemudian Nabi cuma berkata al-ina bil ina wa ta'am bit ta'am. Wahai istriku Aisyah, makanan harus kamu ganti dengan makanan, dan piring harus kamu ganti, karena bukan punya Nabi itu kan. Kalau punya Nabi mungkin Nabi maafkan, nggak apa-apa. Tapi ini punya istri beliau yang lain, kalau banyak ganti berabe ribut nanti. Nah, demikian juga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi pernah keluar meninggalkan Aisyah di kamarnya di pertengahan malam. Aisyah curiga, Nabi pergi ke rumah istri yang lainnya, sedangkan ini jatah beliau. Maka Aisyah langsung keluar mengikuti Nabi. Begitu melihat Nabi sedang di Baqi', ziarah kuburan, mengenang kematian, Aisyah merasa bersalah. Langsung beliau lari, dan Nabi pun tersadar ada bayangan manusia yang mengikuti beliau. Beliau pun pulang. Begitu masuk kamar, beliau mendengar nafasnya Aisyah yang begitu kencang. Ya, maka Aisyah minta maaf. Apakah Nabi saklek? Dasar kamu ya. Dasar istri yang suudzon. Kalau kamu masih seperti terus-terusan, udahlah, pisah saja kita. Masih banyak akhwat yang menunggu abang di luar sono. Sebagai orang terlalu pede kan begitu bahasanya. Enggak, Nabi maklumi. Nabi maklumi. Apalagi masalah poligami. Berat jemaah. Namun nasihat buat ibu-ibu yang hendaknya tunduk kepada aturan Allah. Bersikaplah dengan ilmu, ya. Jangan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan, ya. Bukan mudah, ya, ketika seorang wanita sudah berstatus, ya, janda, bukan mudah. Bisa jadi dia bertahan maslahat untuk agama dan dunianya dan anak-anaknya itu masih lebih baik daripada dia berpisah dan sebagainya, ya. Dan jangan mudah terpengaruh dengan provokasi dari luar. Wanita lain mungkin dia berbicara dengan emosional, dia berbicara karena pengalaman hidupnya, karena kasus yang dia lewati, ya. Karena terlalu banyak nonton drakor, ya. Tapi bersikaplah dengan ilmu. Lihat bagaimana ibunda-ibunda kita bersikap dan wanita-wanita salaf. Karena masalah ini adalah masalah agama. Maka nasihat secara ringkas tentang poligami untuk ikhwan, ketika ingin poligami atau bicara poligami di depan istri, saya meminta untuk sering-sering menghadap ke cermin dulu. Ya, coba lihat wajah kayak gua nih cocok nggak poligami? Maksudnya apa? Akhlak ente cocok nggak poligami? Akhlak antum selama ini terhadap istri dan anak-anak cocok nggak anti poligami? Masih satu istri aja udah tensian tiap hari darah tinggi. Nih, setiap hari marah-marah. Sholat subuh aja sulit bangun. Jangankan tahajud, subuh berjamaah aja agak sulit. Nah, dengan anak-anak suka marahan, tensian. Enggak usah, kalau udah poligami anak enggak tensian lagi, darah tinggi anak akan sembuh insyaallah. Lihat dari sisi akhlak antum, ya, kecondongan hati. Kira-kira bisa antum punya kekuatan, karena jujur jemaah, kadang kita laki-laki kuat, pemberani, ya, dalam dakwah berani dan sebagainya, tapi dalam masalah ini lemah hati kita. Kita tahu kalau saya poligami pasti saya enggak lebih condong kepada salah satu dari mereka, dan akhirnya saya nggak fokus dengan ini, nggak fokus dengan anak-anak, korban pendidikan anak. Pertimbangkan baik-baik. Kemudian juga dari sisi finansial, mungkin kita dan istri kita sanggup hidup zuhud, ya, mereka sanggup makan telur dadar tiap hari, ya kan, tapi anak-anak kita belum tentu sanggup, dan itu sangat pengaruh dengan finansial jamaah. Nah, pertimbangkan itu baik-baik. Jangan poligami karena tren-trenan. Nah, pokoknya masalah poligami itu masalah agama. Kita tidak bisa mengutak-atiknya. Itu hukum agama, hukum Allah yang maha suci. Nah, manusia terbaik di dunia ini telah melakukannya. Nabi SAW, manusia yang paling mencintai wanita, manusia yang termulia akhlaknya, paling menjaga kaum wanita. Ini hukum Allah yang tidak bisa diutak-atik. Namun, ya, ketika seorang ingin mempraktekannya, dia lihatlah maslahat dan mafsadahnya. Perlu dipertimbangkan. Ya, psikis anak, ya, psikologi anak kita pertimbangkan, ya. Sudah tepat belum waktunya, ya, dari sisi waktu, dari sisi finansial, pertimbangkan baik-baik jamaah. Karena tidak mudah mempertemukan dua wanita di zaman ini, kata Syekh Albani.
Tapi kalau antum melihat antum sudah wajib dan mampu melakukannya, bismillah tawakal ala Allah. Karena ada kaidah yang mengatakan minta maaf lebih baik daripada minta izin, karena nggak akan bakal izin keluar dari satu kaum ini untuk ini. Ini untuk ikhwah nasihatnya ya. Nasihat yang kedua untuk ikhwah, jangan suka menakut-nakuti atau mencandai istri tentang poligami. Nasihat dari beberapa masyayikh, karena itu bisa melukai hatinya tentang poligami sementara antum belum poligami. Ya kan? Antum belum poligami tapi sudah melukai hati istri dengan poligami. Tiap hari bicara masalah poligami dan sebagainya. Nah, untuk kaum wanita yang dipoligami oleh suaminya, bersikaplah dengan ilmu agama. Lihatlah bagaimana ibunda kita bersikap. Ya. Jangan terpengaruh dengan bahasa-bahasa orang yang di luar rumah anti. Mereka tidak lebih tahu tentang kemaslahatan dan mafsadah rumah tangga anti. Ya, terkadang sebagian wanita itu berbicara dengan emosional, ya, berbicara karena kasus yang dia lewati. Karena memang sebagai manusia memang punya kebencian terhadap hukum Allah yang satu ini. Bersikaplah anti dengan ilmu, minta nasihat kepada orang yang telah berilmu, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, jangan tergesa-gesa di dalam mengambil suatu keputusan. Barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana bila seorang tua merasa tersinggung dengan sesuatu yang tapi menyinggungnya, tidak merasa bersalah, tapi apakah menyuruhnya minta maaf walau misal dia benar, apakah salah, apakah termasuk akhlak? Nah, Abu Bakar ya pernah ada gesekan dengan Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, apakah kamu sudah membuat mereka marah? Padahal justru dalam zahir riwayat tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, Abu Bakar enggak melakukan kesalahan. Maka Abu Bakar datang menemui mereka. Karena mereka sahabat-sahabat yang miskin, sebagian mereka ya Suhaib bin Sinan, budak sahaya. Nabi mengatakan, apakah kamu sudah membuat mereka marah? Kalau kamu sudah membuat mereka marah, kamu sudah membuat marah Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai saudara-saudaraku, apakah aku telah membuat kalian marah? Maka mereka pun menjawab, la ya ukhay. Ya ukhay di sini bukan tasghir, tapi tasghir mimbab pemuliaan ta'zim. Tidak wahai saudara tercinta kami, ucap mereka. Lihat keluhuran akhlak dan kelapangan dada Abu Bakar radhiyallahu an. Hasan bin Ali turun dari jabatannya kan, khilafah. Beliau datang serahkan kepada Muawiyah. Melihat ada masalah yang besar di balik itu. Kalau kita melihat apalagi orang tua ya, terkadang sensitif. Kadang kita malah nggak tahu kok bisa dia tersinggung dengan kita. Kemudian ada yang beritahukan bahwa karena ucapan kita tadi, ya, padahal juga nggak layak dia sebaper itu. Tapi nggak ada masalahnya kita mengalah demi menjaga hubungan yang baik antara kita dengan saudara kita yang Muslim, apalagi yang muwahhid. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini yang dapat anak kaji, lebih dan kurangnya namun maaf. Semoga Allah Jalla wa ala mengistiqamahkan kita di atas tauhid dan sunnah, dan mudah-mudahan Allah yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini kembali mempertemukan dan mengumpulkan kita semua kembali di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.